kita memaknai rezeki itu uang, kita akan sempit sekali jadinya itu. Lalu kita juga gampang dipermainkan oleh para bankir-bankir itu. Bank Indonesia itu tidak dibawa kendali pemerintah Indonesia. Bank Indonesia itu ada di bawah kendali Bank Sentral Amerika. Iya, jadi enggak bisa. Dia dibiarkan mandiri loh itu. Makanya padahal Bank Indonesia lah yang mencetak uang kita. Padahal Bank Indonesia lah yang mempunyai kewenangan untuk memberi nilai uang kita. Meskipun konon kabarnya, konon aja saya bilang, nilai mata uang kita itu ditentukan oleh valuasi dari ekonomi kita secara umum. Lah, yang memvaluasi ekonomi kita siapa? Kok katanya ekonomi kita sedang turun, maka nilai mata uang kita juga nggak berharga. Siapa yang ngasih harga? Siapa? Kok nggak tanya sama petani-petani di desa itu? Petani di desa itu juga nggak butuh dolar aslinya. Nah, kenapa? Kita kan butuh bahan-bahan pupuk dari sana belinya dengan dolar. Kenapa beli dari dolar? Dan lain sebagainya. Saya ingin meluaskan bahwa para petani, para orang-orang di desa-desa yang belusuk-belusuk di dalam sana itu nggak terpengaruh plus itu sama naik turunnya dolar. Mereka ya ayam-ayam saja. Paling dia terpengaruh ketika harga gula naik gitu aja. Lalu mereka nggak pakai gula nggak apa-apa. Ya gitu aja orang desa itu. Maka rezeki buat mereka dan harusnya juga buat kita definisinya adalah semua yang diberikan oleh Allah. Air hujan, rezeki. Ya kan, yang baik. Sekarang air hujan sudah banyak dikontaminasi juga oleh penyakit-penyakit yang ditebarkan oleh perusahaan farmasi itu. Supaya sampean dan saya ini agar karpe mereka kita sakit, lalu setelah sakit berobat, mereka ini menyediakan obatnya. Udah mulai gitu cara kotor main mereka. Padahal dulu hujan itu masuk dari satu di antara rezeki Allah. Yang minas samai dari langit. Wal ardi dari bumi sumber-sumber air. Sumber air dulu, sejak dulu itu sumber air itu karunia Allah untuk kita yang gratis. Lah sekarang kok dikuasai perusahaan-perusahaan mineral. Terus dijadikan jualan. Ya kan? Kemudian tanaman juga milik Allah ditumbuhkan untuk kita. Kemudian macam-macam banyak sekali. Lalu rezeki yang lebih luas selain yang bisa kita konsumsi adalah kesehatan. Kesehatan itu masuk rezeki dulur. Lah kenapa kok gitu? Lah ya gini sekarang. Sampean punya uang di kantong 2 miliar. 2 miliar nganggur uang itu. 10 miliar di saldo. Ya kan? Kemudian aset seharga 100 miliar. Sampean sakit gigi. Bisa apa sampean? Itu baru sakit yang ringan-ringan. Nah, kalau sampai sakit yang mulai dari lebih agak tinggi lagi, kualitasnya sakitnya vertigo, habis itu tinggi lagi apa? Misalnya yang agak tinggi lagi stroke, tinggi lagi kanker, tinggi lagi. Uang sampean bisa apa? Bisa apa? Kalau nggak nganggap kesehatan itu rezeki. Lelah ya, tak? Berarti rezeki kan sesuatu yang bisa kita nikmati sebagai sebuah karunia berupa nikmat. Udara nih, udara oksigen yang bersih nih. Kalau misalnya ada gas beracun yang entah muncul dari alam atau karena senjata biologis itu, sama enggak bisa menghirup udara bebas gini kecuali pakai alat masker. Berarti kan udara ini juga rezeki. Yang harus sampean beli bahkan ketika sampean sesak nafas pun dioksigen di rumah sakit, bayar. Bayar. Bayar tuh lur. Berarti kan harus dinilai sebagai uang juga tuh udara yang bersih itu. Jadi
berapa konsumsi oksigen, ya kan? Oksigen tiap manusia, tiap hari nih, seorang manusia, itu bisa kita kalkulasi itu. Jadi seorang manusia itu setiap hari itu membutuhkan sekitar 2000 ya 2200 liter oksigen gitu. Jadi 200 apa 2200 oksigen. Itu yang kita hirup. Kita hirup nih, kita ini menghirup 11.000 liter udara tiap hari. Udara nih, baru udara dok. 11.000 liter udara, seret. Nah, kemudian kan disaring sama paru-paru tuh. Yang oksigen tuh yang dipakai itu sekitar 2.200. Sisanya dibuang dalam bentuk karbon dioksida tuh. 2.200 liter tiap hari kita itu. Nah, berapa harga oksigen per liter? Nah, kita coba aja per liter. Di rumah sakit itu harga oksigen per liter ya, ukurannya kan tiap 500 cc itu ya. Jadi kalau per liter per tabung itu sekitar berapa ya? Jadi sekitar oksigen kalau yang paling mahal itu bisa jadi sampai 15 juta yang bagus, yang paling bagus ya. Cuma oksigen yang biasa itu sekitar antara ratusan ribu. Anggaplah misalnya per liter itu 100.000 misalnya. Kali 2.200. Nah, gitu aja misalnya ini. Kali 2.200 kali 100.000. Berarti per hari kita itu membutuhkan 220 juta hanya untuk oksigen. Leh, bener. Hanya untuk oksigen. Kalau misalnya anggap per liter itu 100.000. Gitu loh. Jadi bagaimana kita memaknai nikmat oksigen itu yang kita hirup. Jadi 11.000 liter udara yang kita hirup itu 2.200 diantaranya oksigen yang kita eh, hirup. Dan bukan hanya oksigen yang kita butuhkan itu, tapi ada juga 11.000 lebih udara ini yang kita termasuk di dalamnya nitrogen dan sebagainya. Jadi per hari manusia itu minimal gitu kan harus mengeluarkan harga oksigen itu secara ekonomi minimal itu tadi. Kalau misalnya kita anggap ada yang mengatakan 25.000 per liter. Kita anggap aja 25.000 misalnya. Itu aja masih per hari kita itu harus mengeluarkan kalau 25.000 55 juta. Wes, yang paling murah itu tanggap. Kalau 55 juta per hari, berarti kita itu dalam 1 bulan, kali 30, 1 bulan kita itu membutuhkan 1.650.000.000 1 bulan untuk oksigen saja. 1 bulan. Dalam 1 tahun kita membutuhkan 19.800.000.000 1 bulan. 1 tahun. 19 miliar. Pak Bakrul umur berapa? Berapa, Pak? Berapa? 74. 74. Tak kalikan, Pak Bakrul ya. 74. Untuk oksigen saja, Pak Bakrul, sama itu udah dikasih Allah rezeki 1 triliun hampir 500 miliar. 1,5 triliun untuk oksigen saja, dulur. Ya Allah, baru oksigen ini. Itu kan tadi dengan asumsi oksigen per liter yang 25.000. Padahal oksigen yang bagus itu antara 100.000 ke atas. Dan kita tiap hari membutuhkan 2.200 liter oksigen. Allah.
Alhamdulillah. Makanya kalau kita ini tidak bersyukur dulur, dosa, dosa. Nah, jadi sampai tinggal ngitung aja tadi itu. Ya, saya hitungkan kalau 2.200 dengan konsumsi dengan harga misalnya anggaplah 250.000, itu per hari kita membutuhkan 55 juta. Kalau dikalikan 30, satu bulan kita butuhkan 1,6 miliar rupiah. Ya kan? Kalau dikalikan 12 satu tahun, 19 miliar 800 juta. Kalikan umur masing-masing, wes coba. Coba dikalikan, coba. Biar kita tahu rezeki yang kita terima sampai hari ini untuk oksigen. Ayo masing-masing dikalikan. Jadi per tahun, kita itu oksigen kita itu 19 miliar 800 juta. Coba kalikan umur sampean. Ayo masing-masing. Kalikan. Dihitung situ. Ya, saya tak kalikan milik saya. Loh, saya sudah dikasih Allah untuk oksigen saja itu rezeki dari sisi oksigen dikasih Allah 990 miliar, hampir 1 triliun hanya untuk oksigen. Lagi itu kadang kita hanya karena punya uang sedikit kurang. Ginjal kita harganya 1,2 M per ginjal kita punya 2,4 miliar. Jantung kita, paru kita, ginjal kita, liver kita, alat pencernaan kita, pankreas kita, ya Allah. Sekarang coba toh, operasi ini, operasi itu mahalnya setengah mati kayak gitu. Iya itulah. Jadi di sini kalimat wa may yarzuqukum minas sama'i wal ardi ailahu Allah. Kok kamu malah mendewa-dewakan Tuhan selain Allah, Tuhan harta, Tuhan kuasa, Tuhan segala macam tadi. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Maka tunjukkan kebenaran buktimu kalau kamu memang benar. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu tentang hal gaib baik di langit maupun di bumi kecuali Allah. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Tapi mereka tidak mengetahui dan mereka juga tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan. Baliddaroka ilmuhum fil akhirah. Ilmu mereka nggak nyampe sampai tentang akhirat tuh nggak nyampe. Makanya orang-orang bahkan yang paling cerdas di barat sana pun meragukan akhirat. Balhum fi syakim minha. Ragu, ilmunya nggak nyampe. Sebenarnya kesombongan orang-orang yang merasa pinter itu nggak ada dasar ya. Sekarang mereka ke bulan saja belum benar-benar terbukti mereka ke bulan loh ya. Baru yang paling dekat objek angkasa yang paling dekat dengan kita kan ya bulan itu. Itu aja masih terjadi perdebatan. Kalau memang dulu NASA tahun 69 pernah ke bulan, lah kenapa kok nggak pernah mengulanginya lagi sampai hari ini? Belum ada orang yang kemudian menginjakkan kaki lagi di bulan sampai hari ini. Kalau memang dulu pernah benar-benar ke bulan kan harusnya dengan kecanggihan yang sudah 30 tahun lebih, hampir 70 tahun hampir nih. Kok belum ada pernah lagi ke sana? Lah baru ke bulan saja loh, belum pernah nyampe. Belum tahu betul kok meragukan akhirat. Yang itu jelas why far away from the moon, jauh, bukan hanya di situ. Itu. Balhum minha amun, padahal mereka terhadap hal akhirat itu buta, nggak tahu apa-apa. Tapi sok cerdas, sok canggih. Wa qala alladziina kafaru wa idza kunna turaba wa abauna inna lamukhrajun. Apakah kata orang kafir nih yang nggak percaya akhirat nih? Apakah masa kita yang sudah jadi tanah hancur lebur jadi tulang belulang itu tambah idhoman dan menjadi tulang belulang. A'inna lama bu'utsun, a'inna lama mukhrajun. Apakah kita dibangkitkan dari tulang belulang? Nggak percaya. Nah, tapi mereka mulai nih sekarang menghitung ulang. Makanya mereka melakukan penyelidikan tentang misalnya sampean lihat film-film dinosaurus, film The Lost World,
atau Jurassic Park yang bicara tentang bagaimana membangkitkan dinosaurus yang sudah mati jutaan tahun yang lalu hanya dari seekor nyamuk yang ditemukan di dalam es membeku. Nyamuk itu kemudian diambil darahnya. Ternyata nyamuk itu pernah gigit dinosaurus, ya kan itu. Hanya dari darah yang diambil dari nyamuk yang pernah gigit dinosaurus, mereka bisa menciptakan lagi dinosaurus. Itu kan pemikiran-pemikiran yang berasal awalnya itu kan dari ayat Al-Quran yang bahwa orang bisa dibangkitkan meskipun sudah menjadi tulang belulang bahkan tanah. Tapi ya tetap aja tidak percaya. Padahal secara teoritis mampu bisa begitu. Jadi meskipun kita sudah menjadi tanah, Allah masih menyimpan pilihan DNA manusia itu. Ya. Tapi mereka ya tetap tidak percaya. Laqad wu'idna hadza nahnu wa aba'una min qablu in hadza illa satirul awalin. Dulu nenek moyang kita sudah dengar juga katanya akan ada akhirat, katanya akan ada kiamat, ada surga dan neraka, dari pembalasan, ada berbangkit. Tapi sampai hari ini mana nenek moyang kita juga nggak balik. Nenek moyang kita juga nggak ada bukti mereka hidup lagi. In hadza illa asatirul awalin. Ini semuanya dongeng-dongeng mbah-mbah biyen. Nggak beneran apa ini, nggak jelas. Gitu mereka. Maka bagaimana Allah? Qul, katakanlah Muhammad, siru fil ardi fangduru kaifa kana aqibatul mujrimin. Ya wis, kamu kalau nggak percaya coba berjalanlah di muka bumi. Lihat tuh bekas-bekas kaum orang-orang dulu yang mendustakan, persis kayak kamu, persis kayak kalian gini. Coba lihat tuh bekas-bekas kota yang dihancurkan. Coba lihat tuh bekas-bekas manusia yang dibinasakan. Orang-orang yang berdosa itu, gimana akibatnya mereka? Tapi mereka kadang tetap tidak percaya. Udah lihat sendiri di daerah-daerah Yaman, di daerah Syria sana, di banyak. Dan di dalam laut, nggak hanya di Timur Tengah. Banyak peradaban-peradaban bukti yang memang dulu pernah ada ditenggelamkan Allah. Baik ditenggelamkan ke bumi maupun ditenggelamkan ke lautan, maupun diterbangkan angin. Tapi mereka kadang kalau tidak diberi iman ya sudah susah. Maka Allah pun menghibur kaum beriman. Wala tahzan alaihim. Kalaupun mereka mendustakan kamu, tidak ikut kamu, menghina kamu, mencaci kamu, membenci kamu, nggak usah sedih. Wala takung fi doiki, hatimu juga nggak usah sesak karena olok-olok mereka. Nggak usah. Tetap berdoa Rabbi shrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Jangan wala takung fi doiki, jangan sedih, jangan sempet dadamu mimma yamkurun karena tipu daya olok-olok kebencian mereka, ketidaktaatan mereka. Ya sudahlah. Nggak usah dipikirin. Ya. Oke. Oke, sampai di situ, monggo. Ada yang mau disampaikan sambil makan ketupat, monggo. Izin Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi dalam. wabarakatuh. Ya Gus, dalam kesempatan ini kalau kita mau berpikir sebenarnya kan kebenaran dalam firman Allah itu sangat-sangat nyata, Gus. Seperti contoh tadi, kita itu seperti Jenderal Bahrul tadi yang diberi Allah nikmat berupa umur sekitar 74 tahun, yang nilai oksigen saja sekitar 1,5 triliun. Kemudian saya sendiri sekitar 55 tahun, berarti kalau dinominalkan sekitar 1,1 triliun. Tapi semua itu kan nggak kelihatan, Gus. Dan semuanya merasakan bahwa itu suatu kebiasaan, semua orang bisa merasakan, tapi jarang yang bersyukur. Nah, pertanyaannya adalah gimana agar kita ini bisa menanamkan dalam keyakinan kita bahwa apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang terbaik bagi kita.
apakah itu rezeki berupa harta, berupa kesehatan, dan semuanya itu adalah yang terbaik bagi kita demi kelangsungan hidup kita baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Sebenarnya kan itu. Tapi kita rata-rata merasa bahwa kalau rezeki itu ya sekedar nominal, baik berupa uang, berupa keturunan, tapi yang nggak tampak seperti oksigen tadi, kemudian bagaimana ginjal kita bisa berfungsi dengan baik, mata bisa melihat dengan jelas, itu kurang kita syukuri. Nah, mohon arahannya Gus, agar kita bisa menanamkan keyakinan ini, bisa meyakini bahwa semua itu adalah yang terbaik bagi kita. Terima kasih Gus. Jadi sebenarnya kan gini, eh, jadi kita ini Pak Ed ya. Kalau Pak Ed punya anak berapa? Alhamdulillah dua Gus. Sekarang Wah, tiga sekarang sama gini, menantu satu. jangan dimatiin dulu mikrofonnya. Kalau seandainya ada seorang konglomerat nih, konglomerat kaya raya, tapi dia tidak dikasih anak, tidak dikasih anak, pengen banget punya anak. Dia sudah mulai mengusahakan pakai bayi tabung segala macam, tidak dapat. Dia sudah ke dokter di Jerman, sudah terapi, sudah pakai suntik apa, sekarang habis ratusan juta. Terus ada orang datang, dia misalnya punya uang 100 miliar misalnya. Terus ada orang datang, kamu bisa punya anak, tapi kamu bayar 100 miliar. Kira-kira konglomerat itu mau nggak bayar segitu? Saya yakin mau Gus. Karena Mau. itu kan keinginannya. Itu anak, baru anak itu. Betapa kalau dibanding dengan uang yang dianggap dulunya hanya satu-satunya rezeki, anak pasti lebih dipilih tuh. Terus sekarang tentang sehat. Kalau ada orang berbaring, dia punya pabrik di Jamaika, punya pabrik di Meksiko, punya pabrik di Cina, punya pabrik di Eropa, wes kemana-mana punya jet pribadi segala macam. Terus dia sakit, sakit nih, kena kanker, kanker sirosis stadium 4. Sudah berobat ke dokter paling mahal, ke rumah sakit paling canggih, tidak sembuh-sembuh. Terus ada orang datang, kamu bisa sembuh kalau memberikan 3 pabrikmu yang ada di Meksiko, Afrika, sama Eropa. Dikasih nggak? Kasih Gus, saya yakin dikasih. Dikasih. Di mata orang yang tidak punya anak, anak lebih dari apapun uang yang diberi. Di mata orang yang sakit, maka uang tidak ada harganya di mata mereka. Sama dengan orang yang berharap kekuasaan tuh. Rela mereka memberikan uang 3 miliar, 100 miliar, bahkan puluhan triliun hanya untuk kuasa tadi. Jadi begitu aja sudah kelihatan, Mbak, betapa sebenarnya uang ternyata di mata orang yang membutuhkan selain uang, ketika mereka punya uang, itu nggak ada harganya jadinya. Nah, kita tetap butuh uang. Cuma gini loh, membandingkan dengan rezeki yang Allah berikan, itu kita harus punya wawasan luas bahwa itu bukan satu-satunya. Uang memang bisa memenuhi kebutuhan kita, tetapi sekali lagi bahwa Allah memenuhi kebutuhan kita itu dengan banyak jalan. Mulai dengan diberikan kesehatan, diberikan keturunan, diberikan jodoh. Ada Pak ya, gelarnya tinggi, duitnya banyak, jabatannya juga sudah mapan, ekonominya mapan. Gak dapat jodoh, gak dapat jodoh, gak dapat. Sudah berkali-kali ada yang mau ngelamar, gak jadi. Itu perempuan. Laki juga demikian. Dia sudah berkali-kali mau lamaran, nggak jadi. Sudah berkali-kali mau bahkan sudah menentukan tanggal apa, nggak jadi. Sering. Sampai akhirnya trauma, udah mau mendekati umur 40, nggak jadi. Nggak jadi nikah dia. Padahal dia juga normal. Nggak kok impoten atau enggak. Lah berarti kan jodoh juga termasuk rizki, gitu.
Nah, ini yang harus kita selalu masukkan dalam hati kita bahwa ayo kita bekerja, ayo kita mencari nafkah, ayo kita mencari rizki yang Allah berikan. Satu di antara rizki itu adalah uang. Tapi kita juga harus mencari rizki yang lain apa? Sehat. Kenapa itu penting kita pertimbangkan? Nah, kalau sampean mencari uang kerja siang malam, tidak peduli kesehatan. Nanti begitu dapat uang banyak, kesehatan sampean hilang, uang sampean tidak bisa membeli kesehatan. Gitu loh, dulur. Itu maksud saya. Kerja siang malam sampai nggak peduli kesehatan. Gitu kan, nggak peduli istirahat, jarang istirahat segala macam. Dapat akhirnya uang. Tapi begitu sakit, uangnya habis untuk berobat. Enak, nggak enak, dulur. Maka ayo bekerja. Tapi batasi sampean itu tidak dengan ambisi itu. Batasi bahwa sampean juga perlu istirahat. Sampean juga perlu mengendorkan saraf-saraf otak. Sampean juga perlu healing. Tapi healing bukan healingnya orang-orang kayak gitu. Healing kita itu yang ngaji, menenangkan hati, meredakan saraf otak, biar nggak dipacu oleh Shopee, Shopee. Itu. Jadi ngaji kita ini sebenarnya adalah untuk meredakan saraf-saraf kita. Supaya apa? Tahu bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu sudah banyak sekali. Sehingga kita mampu menjadi orang yang bersyukur. Jadi ketika kita bekerja keras tapi dibarengi dengan hati yang penuh syukur, oh enak nanti. Pahit berangkat ke pasar dengan banyak syukur. Itulah. Tapi kalau enggak dengan begitu, Pak Ed, kita hanya melihat bahwa rezeki itu dalam bentuk lembaran itu, begitu Amerika lewat George Soros, si pialang saham itu, jedeng gitu, mau nyerang kita. Akhirnya apa? Uang yang kita sudah pegang enggak berharga belas. Padahal itu baru baru George Soros itu. Belum kalau Allah yang kemudian menurunkan, naudzubillah min dzalik, sakit, menurunkan macam-macam. Tidak berharga lagi. Maka kalau kita kemudian melihat bahwa rizki yang Allah berikan itu banyak sekali jalannya. Kita misalnya pas kehilangan uang, kita masih bersyukur. Alhamdulillah karena ada rizki lain dalam bentuk sehat. Gitu loh. Begitu kita rizki yang dalam bentuk sehat diambil misalnya sakit apa, kita tetap bisa Alhamdulillah keluargaku masih utuh. Gitu loh. Ketika misalnya entah istri atau anak dipanggil Allah misalnya, atau suami dipanggil Allah, kita sedih-sedih, wajar. Tapi Alhamdulillah saya masih beriman. Itu rizki dulu. Sehingga kita itu selalu menemukan alasan untuk bersyukur. Itu pentingnya kita. Sehingga akhirnya jiwa kita itu sehat. Nggak gampang ngeluh, nggak gampang putus asa. Jadi tetap kita nyari rezeki dalam bentuk uang, tapi juga jangan lupa bahwa kita harus mencari rezeki dalam bentuk yang lain. Sehat, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, iman yang tinggi, rasa bersyukur, lingkungan yang sehat, dan seterusnya. Itu rezeki-rezeki Allah juga. Menjaga lingkungan ini biar udara tetap bersih. Karena kalau nanti udara yang nggak bersih, susah juga nyari 1,7 triliun tadi. Ya. Nah itulah. Ya, jadi begitu cara supaya kita ini menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur. Oke, ada lagi? Terima kasih, Gus. Saya rasa itu kajian kita. Ada? Ya, Bu Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Salam. Di tanget, Gus, di luar tema. Itu kalau ada yang nanya ini, kalau di bulan Syawal itu puasanya harus rutin berturut-turut 6 hari, apa boleh ada selanya gitu, Gus? Boleh. Jadi boleh ada selah. Tidak ada kewajiban misalnya harus 6 hari berturut-turut langsung itu tidak ada. Pokoknya dalam bulan Syawal itu 6 hari minimal gitu. Tetapi memang afdolnya karena puasa Syawal itu kalau agak berat toh. Sehingga afdolnya itu digerak wae mumpung metabolisme tubuh kita kemarin terbiasa puasa sehingga enak. Itu afdolnya saja. Tapi kalau memang tidak mampu, entah karena satu dua hal, tetap bisa dilakukan sepanjang di bulan Syawal. Nggak apa-apa. Matur sembah suwun, Nggih. Gus. Nah, Salam.
Jadi karena biasanya itu kan kalau afdalnya 6 hari itu kan akhirnya kita punya 2 kali hari raya toh. Hari raya pertama setelah Ramadan, begitu 6 hari kita puasa, lalu hari raya kedua setelah Syawal puasa. Hari raya lagi gitu. Ya, cucu saya Willing kemarin itu sawan man dia. Jadi 2 kali di hari raya tuh. Oke, Tuhan Gus. selesai itu dari bentuk syukur kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ibadah kita diberkahi oleh Allah, diterima oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita, hati kita juga disucikan oleh Allah dari segala macam penyakit hati, dan kita dibimbing terus menuju Siratal Mustaqim dalam Siratal Mustaqim ini, menuju Allah, menuju akhir hayat yang husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik. Allahumma fa'ilil mu'minin wal mu'minatil muslimin. Allahumma ahdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallat wa barik lana fi ma atayt. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamu alaikum. اللهم ادفعنا البلاء والوباء والمستقيم ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم بعد الخير ربنا من افقت بنا ما شاهدتنا ربنا لا تزغ عندما لا نفس من كافرنا ونصرنا بنا ربي أعوذ بك من همزة الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا مسلمين اللهم انزلنا رحمة بيد القدر الأمطار وبيد الرحمة أعوذ بالله من شر البلاء والبدر كشف ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.